Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat nih satu partikel kecil dalam bahasa Arab, tapi kekuatannya besar banget. La annafiyatul lil jins. La annafiyatul lil jins. Betul. Ini bukan sekedar bilang tidak kayak biasanya ya. Iya, ini lebih kayak gimana ya, menghapus seluruh kategori gitu loh dari kalimat, bener nggak? Persis, menghapus eksistensi seluruh jenisnya dalam konteks itu. Oke. Nah, misi kita sekarang nih pengen bongkar gimana la super negatif ini bekerja. Apa aja syaratnya? Terus kenapa ini penting buat Anda pahami pas baca teks Arab? Siap ya? Mari kita mulai. Siap. Jadi, apa sih yang bikin la ini beda banget sama la atau tidak yang lain? Apa spesialnya gitu? Spesialnya itu di fungsinya ya. Jadi dia ini meniadakan bukan cuma satu atau dua objek, tapi seluruh jenis atau genus dari kata benda setelahnya. Seluruh jenis, maksudnya gimana tuh? Jadi ya semua anggota dari jenis itu, dalam konteks kalimat itu, dinegasikan keberadaannya. Kayak kita kasih stempel gitu. Tidak berlaku untuk semua jenis ini. Wow, oke. Contoh yang paling sering dipakai nih, la rojula qa'imun. La rojula qa'imun. Ah, iya. Sering dengar itu. Nah, itu artinya bukan sekedar tidak ada lelaki berdiri. Tapi lebih kuat lagi, maknanya itu tidak ada satupun individu dari jenis lelaki yang dalam keadaan berdiri, gitu. Penekanannya itu di peniadaan total kemungkinan lelaki yang berdiri. Wow, oke. Jadi penekanannya kuat banget ya. Nah, terus gimana dia memengaruhi tata bahasa kalimatnya? Katanya tadi ada mirip sama partikel lain. Iya, betul. Cara kerjanya ini mirip partikel penegas inna. Inna. Mungkin Anda kenal ya inna ini? Iya, yang artinya sesungguhnya itu kan? Nah, itu dia. Jadi, la ini juga mengubah kasus atau akhiran kata setelahnya. Kata benda, isimnya, yang dinegasikan jenisnya itu jadi mansub. Mansub, biasanya tandanya fathah ya, yang bunyi A itu. Betul, seringnya fathah. Terus predikatnya, khobarnya, yang menjelaskan negasinya, itu jadi marfu. Seringnya ditandai domah, un. Oke. Jadi di contoh tadi, la rojula qa'imun, nah rojula itu mansub, qa'imun itu marfu. Ini nunjukin ada hubungan gramatikal khusus yang diciptakan si la ini. Oke. Jadi dia kayak aktor utama gitu ya, yang ngubah peran kata-kata di sekitarnya. Tapi, apa setiap la otomatis jadi lali nafsil jinsi yang sekuat ini? Kayaknya nggak mungkin ya, pasti ada aturannya kan? Tepat sekali. Nggak otomatis. Ada syarat-syarat kuncinya. Pertama, dan ini yang paling penting, niatnya emang harus meniadakan seluruh jenis. Itu dulu. Oke, niatnya harus negasi total ya? Ya. Kedua, kata bendanya, isimnya itu, harus bersifat umum atau indefinite. Istilahnya nakiroh. Kenapa harus nakiroh? Ya karena kalau spesifik, misalnya lelaki itu, berarti kan Anda cuma meniadakan satu orang itu aja, bukan seluruh jenis lelaki, gitu kan? Masuk akal. Oke. Terus? Ketiga, isimnya itu harus nempel langsung setelah la. Nggak boleh ada kata lain di antaranya. Harus langsung. La rojula. Nggak boleh ada jeda kata lain ya? Betul. Keempat, la-nya itu sendiri nggak boleh kemasukan preposisi sebelumnya. Huruf jar. Kalau syarat-syarat ini nggak terpenuhi, ya dia balik lagi jadi la negasi biasa aja. Nggak punya kekuatan spesial ini. Oke. Cukup ketat ya syaratnya? Iya. Nah, menariknya lagi nih, isim setelah la ini kan bisa macam-macam bentuknya. Ada yang namanya mudhaf, ada shibhu mudhaf. Tapi ada satu yang unik banget, yaitu kalau dia bentuknya mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Nah, bukan tunggal jumlahnya. Mufrad di sini artinya dia bukan konstruksi mudhaf atau shibhu mudhaf. Jadi dia berdiri sendiri gitu, bukan gabungan kata. Nah, isim mufrad ini punya sifat khusus. Dia itu mabni. Mabni. Apalagi tuh? Mabni itu artinya bentuk akhirnya dikunci. Nggak berubah-ubah harokat akhirnya, meskipun secara teori posisi gramatikalnya mungkin harusnya berubah. Dia kayak terkunci dalam satu bentuk aja. Oh, jadi dia nggak ngikutin aturan perubahan akhir kata kayak biasanya? Iya, untuk kasus mufrad ini. Dia mabninya itu sesuai tanda nosobnya, makanya strukturnya jadi khas banget dan gampang dikenali. Contohnya gimana tuh yang mabni? Contoh paling terkenal yang saya yakin Anda pasti sering banget dengar atau mungkin ucapkan sendiri. La haula wala quwata illa billah. Iya, itu dia. Sering banget. Nah, kan?
Di situ, kata haula daya upaya sama kuwata kekuatan, keduanya itu isim mufrad dan keduanya mabni alal fathin, terkunci dengan harokat fathah di akhirnya. Selalu haula, selalu kuwata. Astaga, jadi itu bukan kebetulan atau sekedar kita hafal aja ya? Beneran ada aturan gramatikalnya yang presisi banget di situ. Wah, ini baru ngeh saya. Benar-benar membuka pemahaman baru. Persis. Makanya pemahaman ini penting. Nah, kekuatan la ini juga kelihatan di hal lain. Misalnya, dia tetap berfungsi sama kuatnya meskipun ada partikel tanya apakah hamzah istifhah di depannya. Oh ya? Jadi bisa nanya sambil megasi total gitu? Bisa. Contohnya, ala rojunun qaimun. Artinya jadi kayak, apakah benar-benar nggak ada satupun lelaki yang berdiri? Tanyanya jadi lebih menekankan gitu. Wah, menarik ya. Terus satu lagi nih, bukti kekuatannya yang nunjukin efisiensi bahasa Arab juga. Predikatnya, khobarnya, itu sering banget dihilangkan kalau maknanya udah jelas. Oh, jadi nggak perlu disebutin gitu predikatnya? Iya, kalau udah dipahami dari konteks. Misal nih, ada yang tanya, ada orang di rumah? Kalau emang nggak ada sama sekali dari jenis laki-laki misalnya, cukup jawab la rojula. Udah, Udah cukup gitu aja? cukup. Kata di rumah atau yang ada, itu udah otomatis dipahami dari konteks negasi totalnya sila ini. Nggak perlu diulang lagi. Luar biasa ya. Jadi saking kuatnya negasinya, konteks aja udah cukup buat melengkapi maknanya. Ini nunjukin betapa pentingnya pemahaman implisit ya dalam bahasa Arab. Betul sekali. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya temuan kita dari sumber yang Anda berikan ini. Jadi lali nafsil jinsi ini jelas bukan sekedar tidak. Dia itu alat linguistik buat negasi total, buat semua kategori. Cara kerjanya mirip ina, ngubah akhiran kata, tapi syaratnya ketat. Isimnya harus nakiroh, nempel langsung. Iya. Terus kita juga lihat kasus spesial isim mufrad yang mabni, kayak di la haula wala quwata itu, bentuknya terkunci. Dan khobarnya bisa dihilangkan, saking kuatnya makna negasinya. Mantap rangkumannya. Nah, buat Anda yang menyimak, mengenali la spesial ini dan cara kerjanya, wah ini bakal mempertajam banget kemampuan Anda memahami penekanan dan makna presisi dalam teks Arab. Jadi bisa bedain mana yang sekedar nggak ada, mana yang sama sekali nggak ada dari jenisnya. Beda kan rasanya? Beda banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada hal menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Coba pikirkan deh, gimana sih sebuah bahasa itu memilih cara untuk mengkodekan perbedaan antara negasi biasa, nggak ada A, sama negasi absolut terhadap sebuah jenis. Nggak ada A sama sekali dari jenis A. Iya juga ya. Kira-kira, apa ya yang bisa kita pelajari tentang cara berpikir atau mungkin penekanan logis dalam suatu budaya dari adanya alat gramatikal sekuat lali nafsil jinsi ini? Wah, pertanyaan yang menarik banget tuh buat dipikirkan lebih lanjut. Oke, sekian dulu ya penjelajahan kita kali ini tentang lali nafsil jinsi berdasarkan materi yang Anda bagikan.